Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela dan kita masih membahas mengenai menjaga jantung sehat di kala pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Adrian. Oke dokter, ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang nih kan bahasanya tuh orang kayaknya takut banget karena COVID, kayak gitu kan dok. Dan sampai banyak orang yang mengabaikan penyakit lain seperti itu. Nah, kalau dokter sendiri melihatnya kayak gimana tuh dok? Ya, saya rasa hal tersebut tidak hanya dihadapi kita di Indonesia ya, bahkan di negara lain yang lebih maju pun itu menghadapi hal yang sama. Jadi pada awal-awal kejadian COVID, itu angka kunjungan ke rumah sakit itu jauh berkurang. Kemudian juga jadi ada kondisi disebut sebagai missing. Jadi bukan missing bahasa Palembang ya, tetapi ada serangan jantung yang hilang, missing STEMI. STEMI itu istilah dari ST elevation myocardial infarct atau serangan jantung lah. Jadi beberapa tempat melihat bahwa kenapa kok pasien serangan jantung turun banget ya di rumah sakit, bahkan itu dihadapi di Eropa gitu, kemudian termasuk kita di Palembang ini dan di Indonesia gitu. Jadi angka kunjungan ke IGD itu pasien-pasien serangan jantung yang biasanya ada aja tuh tiap minggu atau tiap hari serangan jantung nyampe ke rumah sakit itu nggak ada gitu, atau sangat berkurang. Kemudian pasien-pasien yang ke poliklinik juga berkurang. Nah, apakah orang jadi sembuh semua gitu dengan penyakit kronik? Tapi ternyata kan kalau kita tanyakan ya, pasien-pasien kita pada takut ke rumah sakit gitu. Kenapa takut ke rumah sakit? Karena dia takut COVID. Iya. Iya. Karena mindsetnya tuh kayak kalau di rumah sakit tuh ya pusatnya dari virus ada di situ gitu kan. Karena orang sakit ke sana gitu. Iya, jadi pasien-pasien akhirnya banyak yang nggak berobat gitu. Pasien dengan hipertensi atau darah tinggi dia nggak berobat. Pasien dengan penyakit jantung sebelumnya dia nggak berobat, dia beli-beli obat aja gitu. Cuma kan pembelian obat pasti ada batasnya. Yang pertama kan pemberian obat itu harus dipantau. Kalau tensi tinggi, tensinya harus dipantau. Turun nggak tensinya? Terkontrol nggak tensinya? Gulanya terkontrol nggak misalnya? Kalau pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian pasien-pasien dengan bengkak jantung, itu kan kita ngomong penyakit kronik ya. Penyakit yang harusnya dipantau selama terus-menerus gitu. Setiap bulan dia kontrol, setiap bulan dia kontrol. Kan kalau pasiennya nggak ke rumah sakit berarti nggak bisa dipantau. Yang berikutnya adalah kalau pasien-pasien dengan, sebagian besar kita kan pasien dengan BPJS ya. Ya pasien BPJS disuruh beli obat sendiri. Mungkin 1 bulan kuat, tapi habis itu berikutnya kan tentu obat-obat jantung kan harganya rata-rata mahal ya. Jadi banyak pasien akhirnya menghentikan pengobatan sini karena kan nggak mampu beli obat gitu. Akhirnya dia nggak ke rumah sakit kan gitu. Dan ketika dia serangan jantung misalnya, dia nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena takut COVID. Akhirnya meninggal di rumah jadinya. Tapi amankah dok untuk ke rumah sakit di masa saat ini? Saya rasa akan lebih aman ke rumah sakit kali daripada ke mall ya, Mbak Rara ya. Orang kita takut ke rumah sakit tapi mallnya rame. Ke pasar gitu. Ke pasar gitu ya, atau ke ke tempat-tempat hiburan gitu. Bahkan waktu kemarin lagi ada wacana pula bioskop mau dibuka kan gitu. Tentu kan sangat tidak aman. Tapi di rumah sakit saya rasa setiap rumah sakit pasti menerapkan protokol kesehatan. Antara perawatan pasien COVID dan non-COVID itu dipisah. Kemudian staf-stafnya juga diperiksa secara berkala gitu. Kalau memang ada staf yang memang mengalami atau dicurigai COVID akan diistirahatkan dulu, kemudian diperiksa lebih jauh. Kalau memang pure bahwa terbukti negatif, dia baru boleh bekerja kembali. Nah dokter, kalau di masa sekarang orang yang mungkin terpapar virus secara tidak sengaja, apakah sudah pasti terinfeksi virus COVID? Belum tentu Mbak Rara. Jadi yang namanya infeksi itu tergantung dari hostnya, agentnya, sama environmentnya. Itu yang mempengaruhi. Kalau misalnya orangnya terpapar virus tetapi daya tahan tubuhnya bagus, tentu dia tidak terpapar tapi langsung dilawan sama tubuhnya, jadi nggak terjadi infeksi.
Oke. Oke. Kalaupun terjadi infeksi pun sudah sempat masuk, apakah dia pasti sakit? Belum tentu. Sangat tergantung dari daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuh walaupun virusnya masuk, orangnya misalnya swab testnya positif, tapi belum tentu dia menjadi sakit. Karena dia dihadang oleh daya tahan tubuhnya, dan tubuhnya cepat membentuk antibodi namanya. Oke. Nah, ketika antibodi itu terbentuk, maka orang tersebut akan menjadi mudah menghalau virus itu. Oke. Dan ketika dia kena paparan lagi, kalau antibodinya sudah ada, dia akan dia langsung halau itu si virusnya. Jadi itulah yang kita sebut antibodi. Nah, antibodi itulah yang diperiksa, namanya di pemeriksaan rapid test. Jadi kalau ada pertanyaan apakah orang kalau rapid testnya positif pasti COVID, belum tentu. Belum tentu karena mungkin aja orang terinfeksi COVID, SARS-CoV-2, tapi dia antibodinya belum terbentuk, mungkin rapid testnya masih negatif. Oke. Berarti kalaupun mungkin sudah pernah terinfeksi dan sembuh, pada saat di rapid akan tetap positif? Kemungkinan bisa ya. Oh, Selama gitu. antibodinya masih menetap, maka ada yang sebut imunoglobulin G-nya itu akan terdeteksi, dia masih positif. Oke. Nah, dokter, itu untuk orang pada umumnya. Tapi kalau dikhususkan untuk orang dengan penyakit jantung, apakah pada saat terpapar ini sudah pasti akan terinfeksi? Sama, orang dengan penyakit jantung pun sama dengan orang lain, dia pasti punya sistem kekebalan. Oke. Cuma yang poinnya adalah Mbak Rara, kalau Mbak Rara lihat pasien antara COVID misalnya dengan non-COVID, yang satu COVID ini misalnya penyakit jantung, sama-sama kena COVID, tapi yang satu penyakit jantung, satu enggak. Berdasarkan data bahwa pasien dengan penyakit jantung itu memiliki angka kefatalan 2 kali lipat dibandingkan dengan pasien COVID yang tanpa penyakit jantung. Jadi itu yang kita sebut comorbid. Jadi comorbid itu ada penyakit jantung cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian diabetes, penyakit ginjal, kemudian juga penyakit paru yang menahun. Nah, itu merupakan comorbid yang seringkali menimbulkan angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan pasien COVID yang tanpa comorbid. Artinya harus ekstra menjaga daya tahan tubuh, ekstra hati-hati seperti itu ya dokter ya. Kalau sudah tahu nih kalau punya penyakit penyerta seperti itu. Iya, dan kita tahu bahwa COVID ini kan sebenarnya virus yang bisa bermutasi ya. Dari awalnya dia mungkin virulensinya atau tingkat keganasannya tidak ganas gitu, bisa aja berubah menjadi ganas. Oh gitu. Bisa. Bermutasi. Tadinya dia misalnya nggak tahan panas karena dia asalnya dari daerah Wuhan sana yang dingin subtropik, kok di Indonesia dia masih bisa hidup, padahal kita panas, kalau orang Palembang bilang panas bedengkang kan, 3 sampai 36 derajat kayak kemarin-kemarin, kok masih tinggi aja, mungkin dia udah terjadi mutasi. Nah, untuk pemirsa yang memiliki penyakit jantung koroner, saya rasa sih memang COVID, kalau misalnya sampai menginfeksi Anda memiliki lebih berat gitu ya, kondisi lebih berat dibandingkan dengan kalau misalnya tidak ada penyakit jantung. Tetapi harus diingat bahwa angka kematian akibat penyakit jantung jauh lebih tinggi daripada penyakit COVID. Penyakit COVID 3%-an. Kalau di Indonesia saya lihat kemarin datanya sampai mencapai 4% kematiannya. Berarti angka kesembuhannya kan cukup tinggi. Oke, jadi jangan sampai salah persepsi seperti itu ya, dokter. gara-gara takut COVID akhirnya serangan jantung nggak diapa-apain. Oke, kita angkat telepon dari Bapak Martono yang ada di Celentang. Halo, selamat malam Pak Martono. Selamat malam Mbak. Ya, silakan Pak, ingin tanya apa nih? Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Pak Martono. Saya ini langsung aja dokter ya. Iya. Saya ini kan pernah kena diabetes dari tahun 86 dokter. Sudah itu tapi saya olahraga terus dokter ini. Sudah dinyatakan saya diabetes, saya olahraga saya lebih dari 15 kilometer. Olahraga apa itu Pak? Jalan atau apa? Karena dulu kan umur saya sekarang 65 dokter.
Nah, udah semenjak saya itu lari, kira-kira umur saya 54, saya coba-coba cek jantung dokter. Saya nggak ada terasa mengas, nggak ada apa-apa, biasa aja. Saya masih lari, tapi agak lambat larinya. Nah, saya periksa, terus saya di treadmill sama di EU. Saya dinyatakan kurang bagus, dikirim ke Rumah Sakit Harapan Kita, dokter. Sampai saya di sana dinyatakan udah pada buntu katanya. Saya operasi bypass, dokter. Iya. Tapi sudah operasi bypass tahun 2011, dokter. 2011 saya operasi jantung. Nah, tapi semenjak saya pulang, saya terus jalan, dokter. Jalan saya hampir 10 kilo jalan pagi. Karena merasa dengkul saya nggak bagus, saya jadi bersepeda, dokter. Nah, sekarang saya mau tanya, saya ini tiap hari bersepeda, tiap hari dokter saya bersepeda. 20 kilo saya bersepeda. Dari Celentang sampai Air Mancur pulang lagi. Nah, bermasalahnya saya kan biasanya saya berobat ke Hermina, dokter. Saya pernah sama dokter juga berobat di rumah sakit umum. Obat saya dikasih NRF, apalagi tuh air apa itu ya? Ada macam-macam. Obat kencing manis saya dikasih obat ini, dokter, suntik. Saya selalu makan. Yang saya nyatakan ini, saya mau tanya ini mengenai bagaimana saya olahraga itu terlalu jauh nggak, tapi saya nggak nggak apa-apa, dokter, biasa saja. Saya 20 kilo itu, dokter, 20 kilo sampai 22 kilo kurang lebih tiap hari saya, dokter, tiap pagi. Yang saya mau tanyakan gimana saya itu, tapi nggak nggak apa, dokter, itu aja, dokter. Oke, Luar baik, terima biasa, kasih Pak Pak Martono Martono. ini. Iya, terima kasih, dokter. Luar Obat biasa. makan terus saya, dokter. Luar biasa. Obat apa? Pengencer darah sudah makan, dokter. Tapi ginjal saya agak terganggu sekarang, 1,88 itunya, namanya tuh. Kreatininnya ya. Kreatininnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Martono. Oke, terima kasih Pak Martono. Ya, langsung ditanggapi, dokter. Iya, luar biasa Pak Martono ini seorang dia nggak mau bahwa penyakit jantung itu membatasi beliau ya, bahkan ketika sudah di bypass pun beliau masih tetap semangat untuk berolahraga, dan ini harus kita apresiasi ya. Karena pasien dengan yang sudah penyakit jantung koroner, apalagi yang sudah dilakukan revaskularisasi itu suatu upaya untuk memulihkan alirannya, baik dengan pemasangan ring ataupun bypass ya. Dia bisa aja sapa seperti orang yang normal. Kenapa? Karena alirannya udah normal. Nah, gimana cara tahu bahwa saya itu olahraganya kebanyakan atau enggak gitu kan? Ya bisa, kita biasanya lakukan pemeriksaan exercise test namanya, atau treadmill. Jadi pasien tersebut dilakukan treadmill, kemudian setelah di treadmill dia dapatnya berapa, nah gitu kita konversi dengan beban latihan. Seperti itu. Iya, jadi kita tahu bahwa bagaimana sih kapasitas fungsional dari jantungnya itu. Apakah dia tingkat kebugarannya rendah, atau kurang, atau normal, atau tinggi. Nah, kalau tingkat kebugarannya tinggi, tentu kan kita bisa memberikan exercise apa aja kan gitu. Oke, jadi harus melalui pemeriksaan seperti itu ya. Treadmill. Tapi untuk indikatornya adalah dia bisa nggak melakukan exercise itu. Selama dia bisa melakukan exercise tanpa keluhan, ya berarti oke gitu. Terus mungkin yang jadi pertanyaan Pak Martono tadi, lah saya kok nggak ada bisa 15 kilo olahraga, nggak apa-apa, ternyata kok semuanya buntu. Nah itulah yang disebut penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner belum tentu serangan jantung. Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Namun pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilakan untuk menghubungi kami di line telepon 364666 atau di 364111. Sesaat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh